Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa sekalian dengan proses pembelajaran daring pada pagi hari ini, khususnya kepada anak-anak kami kelas 7. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam proses daring ini dalam keadaan sehat walafiat kurang suatu apa sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini. Dan sebelum kita lanjut, kiranya masing-masing dari seluruh kalian yang ada di rumah sekiranya dapat mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin buku dan catatan lainnya. Kemudian tak kalah penting mungkin segelas teh manis dan snacknya yang tersedia jika ada. Jika tidak ya mudah-mudahan tidak ada ya. Para sekalian, kita mulai dengan sambil saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, para siswa sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni bilangan berpangkat bulat positif, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, dan pelajaran ini ada di buku paket kita di halaman 81. Di halaman 81 di buku paket itu silakan dibaca, silakan dipersiapkan. Nah, sembari di sini Bapak memberikan penjelasannya secara verbal. Jadi setelah kalian baca, setelah nanti Bapak sampaikan secara verbal, kalian dapat memahami lebih lanjut dengan menyimak dengan membaca buku paket kita di halaman 81. Baiklah para siswa sekalian, pada pembelajaran ini tentu sebagaimana biasanya Bapak sampaikan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini berlangsung itu ada aspek pengetahuan. Diharapkan siswa dapat yang pertama mengubah bilangan berpangkat ke bilangan desimal dan sebaliknya. Jadi bilangan desimal itu bilangan biasa kita bersepuluhan ya, mengubah bilangan berpangkat ke bilangan desimal dan sebaliknya. Kemudian nomor 2, membandingkan dua bilangan berpangkat dan kemudian terakhir menentukan faktor menentukan faktor dengan aturan bilangan berpangkat. Sementara pada aspek keterampilannya tentu diharapkan nanti siswa dapat menggunakan aturan perpangkatan dalam perhitungan otomatis maupun dalam perhitungan kehidupan sehari-hari. Oke, para siswa sekalian, itu sekedar pengantar kita pada pagi hari ini, dan kita langsung saja ke pokok materi kita. Pagi hari ini kita langsung saja ke meja dan paper dan pensil ya, tulisan tangannya. Oke, ini sudah persiapkan mengenal bilangan berpangkat ya. Kemarin mungkin sudah dipahamkan juga. Jika ada katakanlah 3 pangkat 4 ya, itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sebanyak 4 kali. Jadi ada 4 buah angka 3. Dia ada 4 buah angka 3 sama dengan yang sini. Jadi kalikan 4 itu. Artinya kalau kita cari hasilnya 3 kali 3 itu 9. Jadi cara mudahnya begini ya. Kita bagi 2 bilangan ini. 3 kali 3 itu 9, dan 3 kali 3 ini 9. Artinya sama dengan 9 kali 9 81. Maka 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Oke. Nah, kalau misalkan dia negatif 3 pangkat 4 ya, negatif 3 pangkat 4 sama negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Oke, ini negatif 3 kali negatif 3 juga hasilnya 9 positif. Negatif kali negatif positif. Ini negatif 3 kali negatif 3 juga bilangan positif. Intinya ya 9 kali 9 jadi sama dengan 81. Jadi dari sini ternyata negatif 3 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Oke, sekarang kita coba misalkan 5 ya, bilangan yang lainnya 5 pangkat 3. Itu artinya 5 kali 5 kali 5
artinya 5 kali 5 25 kali 5 125. Oke, 125. Nah, sekarang kalau negatif 5 pangkat 3 sama prosedurnya ya. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Oke, ini hasilnya negatif kali negatif adalah positif, negatif positif ya. 25 dikali negatif 5. Jadi yang negatif 5 ini di sini, negatif 5 kali negatif 5 artinya positif 25 kali negatif 5 ini positif kali negatif hasilnya menjadi bilangan negatif 125. Ternyata pada kali ini untuk 5 pangkat 3 itu tidak sama dengan min 5 pangkat 3. Oke. Nah, ini aturan ini kok tadi pada angka 3 sama kan gitu. Pada angka 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 nah, tadi ya. 3 pangkat 4 negatif 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 hasilnya sama-sama 81. Nah, sementara untuk 5 pangkat 3 kok tidak sama dengan negatif 5 pangkat 3. Nah, ini sengaja Bapak tahan jawaban untuk ini, kalian nanti secara mandiri untuk bisa menjelaskan kapan saatnya dia sama dan kapan saatnya dia tidak sama. Oke, paritas sekalian, dalam pembelajaran itu di buku pelajaran kalian itu ada di halaman 81 ya. Misalkan ada bilangan besar sekali ya, 3 pangkat 10. Itu dinyatakan 3 pangkat 10. Ternyata hasilnya ya 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya sama dengan 59049. 59.049 ya, 59.049 ya. Kemudian 5 pangkat 15 itu hasilnya 30 apa itu 30 miliar ya, 30 miliar 517 juta. Kemudian 578.000, kemudian 125. Oke, saya tidak akan menghitung ini ya. Ini tidak akan menghitung ini secara apa? Secara manual. Ini akan sangat sulit sekali ya. Namun beda jika bilangannya 10 ya, 10 pangkat 1 ya 10 ya kan. 10 pangkat 2 ya 10 kali 10 ya 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, sementara 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 10 kali 10 100 kali 10 1000. Kan jelas ya. Nah, ini kali ini bisa kita hitung secara mudah. 10 pangkat 4 dengan cara yang sama, 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ini 100, 1000, 10.000. 10 ya. 10.000. Oke, 10.000. Artinya dengan cara begitu kita bisa langsung mengambil tarik kesimpulannya. Untuk 10 pangkat 1 ya 10. Oke, 10 pangkat 2 itu 100. Kemudian 10 pangkat 3 itu 1000. 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. Maka dengan cara yang sama, kalau ada 10 pangkat 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 10 pangkat 6 akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 juta. Nah ya, itu sangat berbeda. Makanya kalau ada di bilangan bisa jalan ketemu untuk dipermudah ya. Kalau misalkan begini ya, punya 8 kali 10 pangkat 6 itu artinya ya 8 kali 10 pangkat 6 jadi 1 juta.
2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya 8 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu sebenarnya perpangkatan ini untuk menggantikan penulisan yang banyak pada angka-angka yang teramat besar. Ya begini kan, ini kan 8 juta. Lebih mudah kalau kita menuliskan menjadi 8 kali 10 pangkat 6. Ya, 8 kali 10 pangkat 6. Ya, misalkan ada mungkin hanya pangkat 6, bisa jadi pangkat yang lainnya. Oke. Jadi ini sudah ibaratnya ini adalah bilangan berpangkat. Bilangan ini seperti kembali tadi, ini adalah bilangan berpangkat, ini adalah bilangan desimalnya. Ini bilangan berpangkat, ini adalah bilangan desimalnya. Oke. Jadi kita sudah menambah bilangan berpangkat ke bilangan desimal, artinya dengan mengalihkan bilangan itu sebanyak pangkatnya. Artinya kalau ada A pangkat N, artinya A kali A, kali A sampai kali A kali A ini dilakukan sebanyak N kali. Jadi kalau 10 plus A pangkat 10 artinya kita kalikan A itu sebanyak 10 kali. Kalau A pangkat 6 artinya kita kalikan A itu sebanyak 6 kali. Jadi kalau A pangkat N kita kalikan A itu sebanyak N kali. Oke. Ini sebagai kesimpulan awal kita, silakan di screenshot ya. Baru kita teruskan materi kita cepat aja hari ini, kita nggak banyak karena harus ada materi pelajaran yang lain. Hari ini kan 5 mata pelajaran. Hari ini 5 mata pelajaran. Oke. Nah, sekarang kita simak mana yang lebih besar. Yang lebih besar. Jadi kita membandingkan. Kalau membandingkan itu kita memilih mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil kalau pada bilangan ya. Kalau membandingkan orang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih pendek, atau mana yang lebih besar, mana yang lebih cantik, mana yang lebih ganteng, itu kan itu sudah upaya membandingkan. Tapi jangan teramat sangat membandingkan karena itu adalah sikap diskriminatif, tidak baik ya. Pada bilangan kita nggak masalah, kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, misalkan begini. Nah, mulai dari misalkan 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Oke, hasilnya sama dengan 9. Sementara kalau bilangan yang sama ini kita putar, bagaimana kalau 2 pangkat 3? Artinya 2 kali 2 kali 2. Oke, sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2 8. Maka dari sini nampak 3 pangkat 2 sama dengan 9, sementara 2 pangkat 3 sama dengan 4. Maka 3 pangkat 2 itu lebih besar dari 2 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. Misalkan kita coba yang lain lagi, misalkan ya 4 pangkat 3, artinya 4 kali 4 kali 4. Oke, 4 kali 4 16, 16 kali 4 apa ya? 64. Oke, sementara kalau ini bilangan yang sama kita putar pangkatnya menjadi bilangan pokok. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, 4 kali ya. 3 pangkat 4 tadi sudah kita bahas, 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Ternyata hasilnya adalah 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung langsung ya, misalkan ditandingkan mana yang lebih besar. Misalkan mana yang lebih besar, 7 pangkat 8 dan 8 pangkat 7. Oke, dari 2 contoh tadi ulang kembali.
3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Kita kalau tanyakan mana lebih besar, 7 pangkat 8 atau 8 pangkat 7. Ya, biar paham tadi 3 pangkat 2 9 dan 2 3 8. Ya, jadi kalau bilangan pokoknya besar, ternyata lebih besar hasilnya. Ya. Sementara ini 3 pangkat 4. Ya, kalau pangkatnya besar, ternyata hasilnya lebih besar dibandingkan dengan 4 pangkat 3. Oke. Nah, untuk menjawab itu, ini baru buat contoh Pak, belum bisa dijadikan. Oke, kita coba ketiga aja lah. Sekarang ini masih meragukan ya, masih meragukan. Saya akan dapat tanyakan 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Sementara 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Ternyata 243. Jadi pangkatnya yang besar menghasilkan bilangan yang lebih besar. Oke. Nah, kalau ini dengan cara yang sama. Ini kita sudah masuki upaya membandingkan ya. Jadi caranya adalah pangkat yang lebih besar dengan cara yang sama ini bisa kita cari. Ini pangkatnya 8, ini pangkatnya 7, maka 7 pangkat 8 lebih besar dari 8 pangkat 7. Dari pengalaman kita mengamati bilangan yang pertama tadi ya. Jika ada 9 pangkat 15 dan 15 pangkat 9. 9 pangkat 15 dan 15 pangkat 9. Itu dengan cara yang sama kita bisa peroleh ternyata 9 ini pangkatnya lebih besar. 9 pangkat 15 lebih besar dari 15 pangkat 9. Oke. Jadi kalau kita menggunakan seperti itu, kita cukup melihat pangkatnya bilangan yang lebih besar ya dibandingkan dengan bilangan besarnya, bilangan pokoknya dibandingkan dengan bilangan pokoknya. Oke. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa memahaminya lebih dalam itu pada halaman 82, halaman 83 sampai dengan halaman 84. Halaman ya, bahkan bisa di halaman 85. Oke, itu diberikan pada sekalian bagaimana memfaktorkan. Untuk memfaktorkan kita sudah mengenal, sudah diperbayakin di kelas 6 sudah diajarkan pohon faktor. Nah, ini apa, hanya mengulang sebentar ya, hanya mengulang sebentar. Misalkan 72, ingat ya, pohon faktornya 72 ini. Itu langkah pertama adalah kita bagi 2. Oke, kita bagi 2, hasilnya adalah 36. Oke. Nah, ini kita bikin kurung. Mengapa kita kurung? Karena masih bisa dibagi. Jadi bilangan yang masih bisa dibagi kita bedakan dalam tanda kurung. Sementara 2 ini sudah habis, tidak bisa dibagi lagi. Ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 18. Oke. Ini bisa dibagi lagi. Oke. Ini kita bagi 2, hasilnya adalah 9. 9 masih mungkin dibagi ya. Tapi tidak mungkin dibagi 2. Kalau gitu pilih kakaknya 2, yaitu angka 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Oke, jadi ada 72 itu ada 2, artinya ada 3 angka 2 dan 3 angka 3. Maka 72 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3.
Oke. Ya, 72 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Oke, artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini adalah faktor pangkat dari sebuah bilangan sesuai dengan materi kita, ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk menjadi faktor ini namanya apa namanya? Pohon faktor. Ya, pohon faktor yang sudah diajarkan. Oke, misalkan kita cari yang lain lagi. Yang lebih besar kita ambil dari buku ya. 648. Oke, 648 itu kita bagi 2. Ya, hasilnya adalah 324. Ya kan, itu dibagi 2, 3 dibagi 2 kan bilangan semuanya genap ya. Bagi 2 itu bilangan genap kembang ya. 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 2, 4. Oke, ini masih bisa kita bagi lagi. Kita coba dibagi 2. Ini 3 angka ganjil, maka nggak bisa langsung seperti kalimat tadi ya. Kalau nggak bisa kita ambil 32, 16, 2. Oke, 162. Ini kita bagi lagi, ternyata masih bilangan genap, kita bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 81. Oke, 16 dibagi 2, 8, 2 dibagi 2, 1. 81 masih bisa kita bagi lagi. Bagi berapa yang mantas 81? Tapi ini bilangan ganjil, mungkin dibagi 2. Kalau gitu kita bagi 3. Hasilnya adalah 27. Oke, harus pintarkan kalian ya matematika itu. Nah, 27 ini masih mungkin kita bagi 3 karena ini bagi 2 ini ganjil, kita bagi 3. Hasilnya adalah 9. Oke, 9 masih kita bisa bagi lagi, yaitu 3 kali 3. Maka ini kita peroleh 3-nya 1, 2, 3, 4, 4. 2-nya ya ini begini ya, 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 2-nya ada 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya 648 itu sama dengan, kita boleh tuliskan angka 22 atau angka 32 terserah ya, bebas sebenarnya ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, karena 3-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, sementara 2-nya ada 1, 2, atas lagi ada 1, 3. Oke. Demikianlah Bapak-Bapak Ibu sekalian cara memfaktorkan bilangan dengan akar perpangkatan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita menggunakan pembelajaran singkat saja, dan untuk pertemuan depan insyaallah kita akan pelajari KPK dan FBB ya, KPK dan FBB. Bapak yakin KPK dan FBB itu juga pengulangan materi di kelas, pengulangan materi waktu kalian di SD dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, dan senantiasa bersemangat untuk menjaga kesehatan, dan yang terkalah penting senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik Pencipta.